Selamat pagi. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan mempelajari dengan pelajaran yang baru hari ini ya. Sebelumnya seperti biasa, Bapak minta tolong untuk ketua kelas kita pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aji. Kemana Aji? Sakit ya? Sakit. Ada lagi selain Aji? Gak ada ya? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah kalau masuk semua berarti hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, untuk hari ini ya, Bapak akan memberitahukan kepada kalian atau Bapak akan memberikan suatu materi yang mungkin cukup baru di telinga kalian ya, yaitu berpikir komputasional ya, sebagai dasar coding dan AI atau KA ya, kecerdasan artifisial ya. Apa sih itu sebenarnya? Mungkin ada yang pernah dengar AI? Pernah ya? Apa menurut kalian AI itu? Apa? AI robot. Oke, ada lagi yang lain. AI itu apa sih? Hah? Kecerdasan yang bagaimana? Hah? Apa? Aplikasi pintar. Aplikasi pintar. Oke, semua sementara ini mungkin Bapak kasih applause dulu ya untuk kita semua. Yuk, tutup tangannya. Ada yang mengatakan AI itu adalah robot, ada yang mengatakan aplikasi pintar, ada yang menyatakan kecerdasan. Ya, ini nanti kita akan rangkai, kita akan bahas lebih dalam apa sih itu sebenarnya AI dan coding. Ya, kita akan berpikir komputasional. Belum Bapak masuk ke kegiatan kita yang berikutnya, Bapak minta tolong satu orang dong untuk maju. Boleh? Satu orang untuk maju ke depan. Ayo, Fajar, boleh silakan sini Fajar, maju ke depan. Fajar, maju ke depan. Ya, perhatikan ya, Fajar, kamu tolong ambil benda itu. Kamu ambil benda itu. Ya. Oke, letakkan di sini. Ya. Oke, ya.
Perhatikan, tadi pada saat Bapak merintahkan Fajar, ya, memberi instruksi kepada Fajar, Fajar merasa apa? Bingung tidak Fajar? Bingung ya, karena perintah Bapak cuma Fajar tolong ambil benda di situ, gitu ya. Jadi itulah, silakan duduk kembali. Itulah yang kita akan nanti bahas lebih dalam, ya. Jadi perintah di dalam komputer itu sesuai dengan apa yang kita perintahkan, ya. Kalau perintahnya bingung, kita memerintahkan di mesin cerdas, ya. AI tadi adalah mesin cerdas, itu juga nanti hasilnya tidak akan tepat. Padahal tadi Bapak menginginkan Fajar untuk mengambil penghapus. Tapi Bapak tadi cuma memerintahkan Fajar, kamu ke sana tolong ambil benda yang ada di sana. Ternyata Fajar mengambilnya apa? Gelas. Jadi kalau kita perintah di dalam komputer itu tidak tepat atau tidak pas, maka hasil yang akan diberikan juga tidak tepat. Coba lagi, kita coba ke sini. Ada lagi yang mau maju ke depan? Bagus, boleh. Sini bagus, maju ke depan. Yuk. Sini nggak apa-apa, bagus. Oke, ini Bapak akan coba perintahkan Bagus, ya. Bagus, kamu maju satu langkah ke depan, ya, menghadap ke kanan, 10 langkah ke depan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Bagus, mundur 3 langkah ke belakang, 1, 2, 3. Ya, menghadap kanan, 1 langkah ke depan, menghadap ke kiri, 3 langkah ke depan, ambil barang berupa penghapus papan tulis. Balik kanan, menghadap, balik kanan, sini ya. Oke, letakkan penghapus tersebut di atas meja. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, perhatikan, perintah yang kedua ini tadi sama tidak dengan perintah yang pertama? Kalau yang kedua ini tadi perintahnya lebih terperinci atau tidak? Lebih jelas apa tidak? Lebih jelas, ya. Karena tadi Bagus menghadapnya ke depan, ya. Terus Bapak perintahkan dia untuk maju 1 langkah, dia maju 1 langkah, terus menghadap ke kanan, dia melangkah 10 langkah, ternyata kelebihan, mundur lagi 3 langkah, sesuai dengan perintahnya, ya. Tadi menghadap, dia mengambil, karena tadi Bapak menginginkan adalah mengambil penghapus papan tulis. Nah, ternyata Bagus setelah kembali dari sana memberikan kepada Bapak apa yang kita dapatkan? Penghapus apa gelas? Penghapus. Ya, itu ya. Jadi kita nanti bisa membedakan, ya, berpikir secara komputasional. Berarti kita manusia itu berpikir secara komputer. Komputer itu kalau kita perintahkan dengan jelas dan secara terperinci, hasil yang ia berikan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tapi kalau perintahnya tidak jelas, dia juga akan memberikan sesuatu yang tidak baik hasilnya, ya. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, ya, tadi Bapak sudah memberikan sedikit ilustrasi, ya, yang sudah Bapak berikan. Dari sini kalian sudah bisa menangkap tidak nih, berpikir apa sih kok komputasional, coding, dan AI atau kecerdasan artifisial, KA. Ya, sudah ada gambaran sedikit, ya. Berarti manusia
itu berpikir seperti komputer. Komputer ini atau KA, kecerdasan artifisial ini nanti akan adalah mesin cerdas seperti yang disampaikan oleh Marwah tadi ya. Aplikasi cerdas, mesin cerdas, alat yang cerdas. Kita mau nanya apa saja di KA ini itu nanti bisa. Nah, codingnya itu apa sih? Ya, kita akan bahas apa itu berpikir komputasional. Di sini ya, jelas cara berpikir. Ya, komputasional adalah pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah kompleks, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer memecahkan dan menganalisis tantangan. Ya, jadi kita berpikir seperti komputer. Ya, perintah harus jelas, gitu ya. Terus yang kedua, bukan komputer, ya. CT atau berpikir komputasional bukanlah tentang menguasai penggunaan komputer, tapi melainkan tentang pengembangan pola pikir yang logis dan struktur untuk menghadapi berbagai situasi. Jadi berpikir secara komputasional itu bukan bagaimana kita cara mengoperasikan komputer, bagaimana kita pakai komputer, bukan. Tapi kita berpikir secara terstruktur atau terpola. Seperti itu ya. Contoh, kita pengen membuat nasi goreng. Nah, kalau kita ingin membuat nasi goreng, berarti kita berpikir secara komputasional apa dulu nih yang mau kita siapkan. Kira-kira apa nih? Apakah kita bumbu dulu ya? Oke, kita akan menyiapkan bumbu dulu. Berarti bumbu itu ada apa saja? Contohnya ada cabai, ada bawang, ada garam, ada penyedap rasa, gitu ya. Terus nanti ini kita siapkan, apakah penyedap rasanya itu satu bungkus kita masukkan semua? Enggak ya. Di sini nanti akan kita ukur sesuai dengan kebutuhan kita, benar tidak? Ya. Kita mau bikin porsi berapa porsi? Contoh kalau kita mau bikin satu porsi, berarti kita menyiapkan apa dulu tadi? Kalau kita membuat nasi goreng, nasi goreng gitu ya. Menunya berarti yang kita siapkan adalah bumbu ya. Itu terdiri dari bawang gitu ya, bawang merah ya atau putih. Terus ada cabai, seandainya kita pedas ya. Terus sama penyedap rasa, sama garam. Apakah dengan ini aja selesai membuat nasi goreng? Apa lagi? Nasi. Oke, ada nasi. Oke, selain nasi? Kecap. Oke, apa lagi? Royco. Royco sudah penyedap rasa. Apa lagi? Micin. Minyak. Micin. Kita mau tambah nggak toppingnya? Kita pakai telur, sebenarnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini peralatannya. Langkah-langkahnya apa? Nanti kalau kita buat nasi goreng, yang pertama kita masukkan apa? Nasinya dulu, minyaknya dulu, apa bumbunya dulu? Ketika kita memasukkan minyak, apa yang kita lakukan pertama kali? Menghidupkan kompor. Kita hidupkan kompor, terus kita masukkan minyak, kita kasih bumbu. Habis itu nasi dulu apa bumbu dulu? Bumbu ya, bumbu dulu. Habis itu kita masukkan nasi. Setelah itu kita aduk ya, terus kita masukkan kecap, baru kita masukkan toppingnya. Setelah itu baru kita angkat, baru kita sajikan. Nah, itulah yang kita katakan berpikir secara komputasional. Jadi berpikir kita itu terstruktur. Jadi kita kalau mau bikin nasi goreng, apa dulu nih yang mau saya buat? Oh, saya ini harus menyiapkan ini alatnya, bahannya ini. Ya, jadi jangan tiba-tiba kita buat nasi goreng, tiba-tiba langsung kita ambil nasi, ya, cabenya kita ambil, nggak kita susun dulu, nggak kita tata dulu, kira-kira hasilnya sesuai nggak dengan yang kita harapkan? Bisa jadi nasinya gosong,
bisa jadi keasinan, bisa jadi kepedasan. Tapi kalau sudah kita susun secara terstruktur tadi, ya kita pecah-pecah menjadi kecil, ada alat, bahan, terus cara membuatnya, hasilnya bagaimana? Sesuai nggak dengan yang kita harapkan? Sesuai. Ya sekali lagi ya, berarti berpikir secara komputasional itu bukan cara kita memakai komputer, tapi cara kita untuk berpikir untuk memecahkan sesuatu atau memecahkan masalah dengan cara terstruktur. Oke, nih meningkatkan logika, mempelajari komputasional secara signifikan, meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis dan analitis pada individu. Ya kalau kita berpikir secara komputasional, kita juga nanti akan terstruktur. Contoh, kalian ingin berangkat ke sekolah. Oh, besok saya mau berangkat ke sekolah. Kita berpikir secara komputasional. Ya, berarti yang kita pikirkan apa nih? Menyiapkan peralatan, kalau ada tugas kita kerjakan, pakaian yang mau kita pakai besok apa, bangunnya jam berapa, terus kita berangkat nanti sarapan dulu apa tidak, ya terus minta uang jajan apa tidak, ya nanti terus sampai mau berangkat dari rumah ke sekolah pakai kendaraan apa, apakah jalan kaki atau diantar orang tua, seperti itu ya. Kalau itu sudah kita berpikir secara komputasional, sudah kita siapkan, kita dari rumah sampai ke sekolah kira-kira sampai dengan selamat apa tidak? Begitu guru menanyakan ada PR hari ini? Sudah selesai? Sudah. Tapi kalau kita tidak berpikir secara komputasional, bang, sebelum tidur kita tidak berpikir nih apa yang mau kita lakukan besok, tidak kita buat strukturnya, kira-kira bangun udah buru-buru, ya bangunnya kesiangan, tidak sarapan, sampai di sekolah, kita sampai kan di sekolah ya, sama itu sama-sama sampai di sekolah. Tapi begitu guru menanyakan, ada PR? Ada. Sudah selesai? Bingung. Karena hasilnya tidak sesuai. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini pilar berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Ada dekomposisi, algoritma, pengenalan pola, dan abstraksi. Ya, di sini Bapak jelaskan dekomposisi yang memecah masalah besar menjadi bagian kecil dan mudah dikelola. Contoh, membuat jadwal pelajaran harian yang terstruktur. Tadi sama ya, kayak kita mau berangkat ke sekolah. Itu kan masalahnya besar ya. Jadwal harian. Kita pecah lagi, jadwal harian itu untuk apa? Kita buat strukturnya ya, jadi kecil-kecil. Gitu ya. Jadi kita pecah masalah itu. Sama seperti tadi, membuat nasi goreng. Kita pecah. Oh, membuat nasi goreng itu berarti yang pertama saya siapkan adalah bahannya. Itu kita pecah. Ya, kita bagi-bagi lagi. Terus yang berikutnya ada algoritma, merancang serangkaian langkah instruksi yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tuh, sama, saya membuat nasi goreng tadi. Kita buat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mungkin kita menghaluskan bumbu dulu. Kita potong-potong dulu cabainya, habis itu kita masukkan minyak. Itu kan terstruktur. Itu namanya algoritma. Ya, merancang serangkaian langkah atau instruksi, perintah. Sama seperti Bapak bilang tadi, bagus, kamu maju ke depan 1 langkah. Hadap kanan. Ya, hadap kanan. Maju 10 langkah. Ya, maju 10 langkah. Sesuai dengan perintah. Ya, itu namanya algoritma. Terus ada pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan, tren atau keteraturan dalam data atau masalah. Nih, kita sudah mengenalan pola. Jadi polanya apa nih? Oh, kalau bikin nasi goreng itu polanya adalah yang pertama kita siapkan bahan, yang kedua ini. Nah, begitu kita besok mau bikin kue, ya, membuat kue bolu. Berarti apa? Sama nggak langkahnya dengan membuat nasi goreng tadi? Tidak. Tapi ada hal yang sama, tidak? Iya kan? Ya, pertama menyiapkan bahan. Itu sama, polanya sama. Dia nanti akan semakin pintar. Semakin kita berpikir, kita akan semakin pintar.
Ya, terus yang berikutnya adalah abstraksi. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya, jadi kita hanya fokus pada perintah itu saja. Ya, kalau ada perintah yang tidak relevan atau kita tidak berpikir, oh ini nggak pas, berarti nggak usah kita kerjakan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini komputasional dalam kehidupan sehari-hari ya, dapat merancang pesta ulang tahun, melibatkan dekomposisi seperti memilih tamu, menyiapkan makanan dan mendekorasi. Jadi kayak kita mau pesta ulang tahun nih, kalian sudah merancang nih siapa yang mau saya undang ya. Parent nggak usah saya undang lah, nanti parent makannya banyak, nggak undang ya. Terus yang berikutnya, oh saya mau undang Yuda karena Yuda ini calon polisi, nanti dia suatu saat kalau dia jadi polisi pasti saya diundang, undanglah Yuda. Jadi kita sudah merancang nih tamu yang mau kita undang siapa. Udah kita rancang, terus kita merancang kembali. Oh, saya nanti mau pakai baju yang ada gambar kupu-kupunya. Jadi udah kita siap. Oh, kostumnya gambar kupu-kupu. Ini udah kita siapkan. Ya, dekorasinya nanti saya menyiapkan, saya mau minta buatkan banyak balon-balon warna-warni. Udah kita siapkan. Ya, terus tadi makanannya seperti apa? So, saya minta sama orang tua nanti dibuatkan kue yang tingginya 2 meter. Ya, itu udah kita rancang semua. Nah, kira-kira kalau kita sudah merancang, nanti pesta ulang tahun ini sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan? Sesuai ya. Kira-kira parent tadi yang nggak diundang, kira-kira parent bakal datang nggak? Tidak ya. Tapi kalau kita tidak merancang, saya mau bikin pesta ulang tahun, tiba-tiba kita nggak mengundang siapa-siapa, kita nggak merancang siapa-siapa, kira-kira pesta kita akan berjalan dengan baik tidak? Tidak. Ada yang datang nggak? Tidak. Karena teman-teman tidak tahu. Ya itulah ya. Makanya komputasi dalam hidup sehari-hari, contohnya itu. Terus yang ini memilih jalur tercepat ke sekolah. Nih, contoh kalian berangkat dari rumah itu memilih jalur yang cepat lewat mana? Menuju ke sekolah ini banyak jalan ya, benar nggak? Kalau yang dari arah tempat Nurul banyak jalan. Nurul bisa lurus ke sini dekat. Apakah Nurul mau lewat pasar dulu? Lewat mana? Koramil, lewat pasar, muter lapangan, baru sampai ke sini. Kira-kira cepat yang mana? Lewat sini. Ya, makanya itu kita berpikir secara komputasional itu kita berpikir untuk secara terstruktur, terarah. Ya, jadi sekali lagi kita berpikir komputasional itu bukan cara bagaimana kita memakai komputer, bukan. Tapi kita berpikir seperti komputer, kita diperintah seperti komputer. Gitu ya, oh saya hari ini mau gini, saya besok mau seperti ini. Gitu ya. Ini sampainya contohnya ya. Nah, ini komputasional sebagai fondasi coding. Ya, coding tadi itu adalah perintah ya, kode-kode. Ya, seperti itu ya, dekomposisi, struktur, pengenalan pola tadi sudah Bapak bahas. Ya, coding di sekolah dasar. Ya, coding mengajarkan logika, kreativitas, kesabaran serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Ya, jadi contoh sama seperti kalian Bapak kasih tugas memecahkan soal matematika. Itu kalian akan berpikir bagaimana sih mengerjakan matematika yang baik dan benar. Ya, kalau tambah-tambahan ya berarti tambah-tambahan bersusun. Berarti kita kerjakan dari mana dulu? Gitu ya, polanya dari mana dulu. Gitu. Nah, ini tadi yang berikutnya adalah kita akan mengenal mesin kecerdasan buatan atau AI, atau kita kenal dengan KA, kecerdasan artifisial. Ya, benar kata si Marwa tadi ya. KA atau AI itu adalah aplikasi cerdas atau mesin cerdas. Ya, di situ kita bisa ambil apa saja. Dia bisa seperti asisten suara. Jadi kita bilang, tolong buatkan saya gambar. Itu dia bisa buatin kita gambar. Ya, nanti kita akan coba praktekkan ya. Kita akan coba praktekkan. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi, ya dengan adanya teknologi itu kita semakin kedepannya mau tidak mau kita akan menggunakan teknologi itu sendiri. Benar tidak? Ya, apapun itu kita akan menggunakan teknologi. Ya, ini Bapak membuat animasi kartun yang bisa berbicara. Ya, dengarkan.
Ya. Ya, ini kita bisa buat dengan KA tadi, kecerdasan artifisial. Ya, ya. Jadi manfaatnya tentang pelajaran kita hari ini itu ya, kita akan belajar coding. Tapi di sini untuk coding itu ada dua jenis. Ya, ada namanya coding menggunakan unplug dan coding menggunakan plug. Ya, kalau unplug itu berarti seperti yang Bapak perintahkan ke Bagus tadi, kita memerintahkan sesuatu tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan jaringan internet. Tapi kalau plug itu berarti kita menggunakan peralatan komputer. Seperti tadi aplikasi ChatGPT, Gemini ya. Nih Bapak punya salah satu aplikasi, mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada namanya permainan Blocky Game. Ya, ini sama. Ini adalah mesin pintar, mesin cerdas. Ya, sama yang seperti kita nomor 2 nanti ada yang coba ya, mau coba ya. Nah, ini ya. Ini kita kembalikan lagi dulu. Perhatikan. Ini kita kembalikan. Ya. Di sini kalian lihat ada apa ini namanya? Burung ya, burung. Nah, burung ini kita akan perintahkan burung ini di Blocky Game ini, kita akan perintahkan dia untuk memakan apa ini? Cacing ya. Terus setelah itu dia akan menuju telurnya untuk menghinggapi. Ini kira-kira apa yang akan kita lakukan nih? Di sini ada perintahnya cuma 2, arah 90 derajat dan tidak memiliki cacing. Dengan catatan apa ini? Jika, perhatikan, berarti apa yang harus kita pindahkan ini? Jika tidak memiliki cacing, ini kita pindahkan ke sini ya. Oke. Arahnya kerjakan berarti dia arah. Arahnya kira-kira kemana ini kalau 90 derajat? Kalau dari sini 90 derajat berarti menuju ke atas. Kalau dia lurus berarti berapa derajat? 0. Oke, coba kita akan rubah ya ke 0 derajat. Oke, ini 0 derajat ya. Oke, setelah 0 derajat, kira-kira dia setelah makan, nanti kalau betul dia makan terus menuju ke mana? 90 derajat. Hah? 90 derajat. Coba kalau ini dulu ya, 2 perintah ini ya, tidak memiliki cacing dan kerjakan arah 0 derajat. Kita jalankan programnya. Kira-kira dia kemana burung ini? Betul ya? Set, dia makan. Cep, berhenti di situ dia. Berarti perintahnya masih kurang 1 karena dia harus terbang menuju telur. Kira-kira apa lagi nih perintahnya nih? 90 derajat. Arah 90 derajat. Oke, kita tambahkan di ketiga lainnya, arah 90 derajat. Oke, kita reset, kita kembalikan jalankan programnya. Benar apa tidak? Set, dia makan, habis itu terbang menuju. Ya, oke, beri tepuk tangan. Oke. Kita akan masuk ke level 3. Nah, ada yang mau coba di sini? Di sini ada 2. Ada arah 90 derajat dan tidak memiliki cacing. Nih, kira-kira kalian berpikir coba secara komputasional, berpikir secara terstruktur. Kira-kira perintah apa yang mau kita berikan kepada burung ini supaya dia bisa menuju ke bawah, makan cacing, habis itu terbang lagi ke atas menuju telur. Ayo, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, nanti kita coba. Yuk, maju. Ada yang mau maju? Coba. Turun, coba turun, maju. Ayo. Ayo turun. Gak apa-apa, kita coba. Turun, maju. Jika, berarti yang pertama apa ini kalau jika? Klik. Klik, kamu arahkan ke jika. Kamu tangan. Iya. Kita beri plus untuk Nurul ya. Itu yang kita namakan dengan coding, dengan perintah. Nah, nanti
perhatikan, silakan kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk menyelesaikan tugas dari Bapak. Ya, kita akan membuat perintah coding dengan metode unplug atau tidak menggunakan komputer. Contohnya seperti ini. Ya, Bapak akan kasih contoh dulu. Jadi nanti kalian akan buat bentuk kepala kucing. Perintahnya, kodenya adalah, perhatikan, nanti dicatat X ini adalah bagian luar dari kepala kucing. Bulat ini adalah mata kepala kucing. Ini adalah alis kucing, alis mata ya. Oke. Kalau mulutnya bagaimana? Gini ya. Ini adalah mulut kucing. Dan tanda ini adalah kumis. Oke. Nanti kalian silakan buat 10 kotak. Perhatikan, ya 10 kotak. Kan 10 kotak ya nanti dibuat, terus ke bawah juga 10 kotak. Perhatikan. Ya. Ini kita sebut dengan yang bagian ke sini, ini kita sebut dengan garis X. Yang ke bawah ini kita sebut garis Y. Ya, ini berarti 1 1 ya. Berarti kalau kotak ini adalah 1 1. Kalau kotak ini 2 1. 10. Oke. Jadi nanti kalian coba bikin perintah contoh robot. Nanti teman kalian yang maju ya, sesuai dengan perintah yang kalian tulis. Robot maju, buatkan garis di titik 1 1, beri tanda X. Kalian buat. Nanti kita akan coba benar nggak perintah yang kalian buat. Yuk, silakan dikerjakan. Hah? Iya, bikin denahnya aja. Yuk, buat perintahnya. Banyak tuh. Berapa nih tanda? 2 ini ya. Yuk. Oke, sudah ya. Coba kita, ada yang mau maju ke depan? Kelompok 4 tadi kayaknya yang sudah ya. Kelompok 4. Yuk kita akan coba cek benar apa tidak untuk kelompok 4. Yuk. Ayo turun. Maju kelompok 4. Ada yang mau jadi robotnya? Kelompok 4. Satu orang, siapa yang jadi robotnya? Adi jadi robotnya. Ada yang perintah? Yang perintah siapa yang perintah? Siapa? Kansa? Ya, maju Kansa. Kansa yang membacakan, nanti Adi yang membuat, yang menulis. Yuk, Kansa. Silakan maju. Ayo, silakan Kansa. Ya, dibaca. Jadi kita ibaratkan Adi ini adalah mesin pintar tadi ya, seperti Bapak tadi ya. Jadi Kansa ini dia memerintahkan, buatkan saya gambar. Nah, ini si Kansa akan mencoba berperan memerintahkan, dan si Adi sebagai KA tadi ya, kecerdasan artifisial, dia akan berperan sebagai robot yang menjalankan perintah dari Kansa. Yuk, silakan Kansa dibaca yang kuat.
9. Oke, silakan dilanjutkan. Buat tanda X 3 dan 10. Mulai gitu. Mulai. Mulai. Oke, stop. Ya. Buat tanda X 6 dan 9. Mulai. Ya. Yang berikutnya Buat tanda X 5 dan 10. Mulai. 5 dan 10. Coba gimana? Oke. Benar apa salah? Benar. Benar ya. Oke, kita lihat kelompok 4 ya. Tadi kelompok 4 betul. Sekarang kita akan coba di kelompok 1. Benar tidak perintahnya dari kelompok 1? Buat tanda X di 31. Ya, oke. Enam satu, di mana 61? Dua tiga. Oke, perintahnya hanya itu. Kira-kira benar apa tidak? Benar. Benar apa tidak bentuk yang kucing tadi? Belum tepat. Ya, berarti itu ya. Tadi kita sudah ngasih 2 contoh. Jadi kalau perintahnya benar, hasil gambarnya juga akan benar. Tapi kalau perintahnya tidak tepat, hasilnya kita dapat juga tidak tepat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Ke bawah juga ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Silakan nanti kalian perintahkan. Jadi kalian mulai start dari sini. Silakan perintahkan teman kalian atau robot kalian untuk jalan menuju ke bintang. Bebas. Kalau ini setiap kotak ini berarti langkah ya. Maju 1 langkah, berarti 1 langkah. Maju 3 langkah, berarti 1, 2, 3. Gitu ya. Ke kanan 3 langkah, hanya 1, 2, 3. Berarti betul. Ya, boleh nanti kalian ke sini boleh, nggak pasti dia menuju ke bintang. Ada yang mau coba? Ayo Ya. Kita coba, ada yang berani menjadi robot? Robotnya ini ya, ini robotnya ini kalian pegang. Hai robot, silakan maju ke 1 depan ke langkah apa? 1 langkah ke depan. Nanti robotnya maju. Set. Ya, ada yang merintahkan dan ada yang menjalankan. Ada yang mau? Oke, silakan. Boleh berdua maju. Siapa yang ingin menjadi robotnya? saya. Ya, siapa yang memerintahkan? Ajri. Oke, siap. Kita coba ya sekali lagi supaya tidak bingung ya. Ini dengan metode unplug. Oke, silakan. Diperintahkan robotnya. 2, 3, 4. Oke. Robot. 3. Iya. Betul apa salah? Oke, beri tepuk tangan. Kita coba sekali lagi. Ada yang mau tapi jalannya berbeda. Yuk, ada yang mau coba? Ya, siapa? Ya, Adi sama Bagus. Enggak, dengan siapa lagi? Yuk, yang perempuan yang jalan lah. Yang perempuan yuk. Marwa dan Sofia, boleh? Marwa dan Sofia, silakan maju ke depan. Yuk. Tapi jalannya berbeda ya, jangan seperti yang tadi. Kita coba dengan jalan yang lain, secara terstruktur. Nanti perintahnya adalah robot, silakan berapa langkah kemana gitu ya. Robot ke samping kiri 1 langkah. 3 langkah. Kiri mana kiri? Kiri. Iya. Nah, betul apa salah perintahnya? Salah. Berarti harusnya dia kemana? Ke kanan. Oke, kalau mau ke sini
berarti ke kanan, boleh. Yuk, ulangi. Robot ke kanan 3 langkah. Oke, jalan dulu. 1, 2, 3. Oke. Terus Depan maju. maju 4 langkah jalan. 1, 2, 3, 4. Oke, betul apa salah? Betul. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Silakan kalian refleksikan, tulis. Bapak akan tanyakan nanti apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini. Terus yang kedua, apa yang kalian dapat hari ini? Silakan dikerjakan di video, nanti Bapak akan tanyakan dengan kalian nih apa yang dirasakan pelajaran hari ini, menyenangkan, membingungkan, atau menakutkan. Terus apa yang didapat, ilmu apa yang kalian dapat hari ini? Apakah, oh berarti saya bisa Pak memerintah coding. Oh saya tahu berarti mesin cerdas itu ini gitu ya. Oke, silakan coba dikerjakan. Apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini gitu ya? Apa yang kalian dapatkan? Oke, sudah ya? Oke, silakan. Bapak ingin menanyakan ke Daniel. Apa yang Daniel rasakan dari pembelajaran hari ini? Senang. Oke, apa yang Daniel dapat dari materi hari ini? Bisa belajar dengan internet. Ya, bisa belajar dengan internet. Yuk, tepuk tangan untuk Daniel. Apa yang Aurora rasakan hari ini? Pembelajarannya? Senang. Oke, yang Aurora dapatkan hari ini? Bisa belajar tentang AI atau kecerdasan artifisial. Ya, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Aurora. Ya, jadi itu untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi sudah banyak ya, Bapak ulas kembali, Bapak simpulkan sudah banyak materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, berpikir komputasional tadi adalah kita berpikir secara terstruktur, ya, terarah supaya hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Terus coding tadi kita sudah bahas ada 4 ya, ada dekomposisi, pengaturan pola, ya, pemecahan masalah, ya. Nah, dari hal-hal tersebut itu bisa kita praktekkan, ternyata tidak selalu harus menggunakan internet. Ya, kita tadi sudah coba praktek dengan tidak menggunakan internet atau dengan metode unplug. Ya, tadi ya, robot maju ke depan. Ya, 1 langkah. Tapi kalau kita bilang seperti ini, seandainya robot maju ke depan, kira-kira robot ini bingung nggak? Bingung nggak dia? Robot maju ke depan, perintah kita. Bingung nggak robot ini? Dia akan maju tapi berapa langkah? Mau kemana saya? Bener nggak? Ya, bingung ya. Nah, untuk mengatasi kebingungan itu berarti kita harus memerintahkan dengan jelas. Robot maju 1 langkah. Gitu ya. Dia akan maju. Tetap. Robot maju 1. Robot Maju ke kanan. Robot melangkah ke kanan. Nah, kita bingung ya. Robot melangkah ke kanan. Dia mau ke kanan tapi berapa langkah, ini perintahnya nggak jelas. Kita kasih perintah berapa langkah? 5 seandainya. Robot 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar ya. Perintahnya benar apa salah ini? Berarti berapa langkah? Nah, robot 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Itu
Itu ya. Nah, jadi mesin atau berpikir komputasional itu kita harus membuat kode-kode atau perintah-perintah yang tepat. Ya, kalau tidak tepat itu akan membuat si mesin cerdas tadi menjadi kebingungan dan hasil juga yang dihasilkan juga tidak sesuai. Itu ya, paham ya? Berarti kita dari sekarang kita harus berpikir komputasional supaya apa? Langkah yang mau kita kerjakan atau apapun yang mau kita kerjakan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu saja dari Bapak. Kita akan lanjutkan minggu depan ke materi berikutnya ya, yang lebih menarik lagi. Kita akan coba praktek mengaplikasikan untuk membuat gambar permainan mungkin yang lain ya, dengan mesin kecerdasan artifisial. Ya, itu saja dari Bapak. Silakan nanti sebelum kita akhiri kita doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu nanti baru kita tutup. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk kita pimpin doa. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita berdoa? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan ketua kelas kita pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Bapak tekankan untuk nanti belajar di rumah ya, dibuka kembali bukunya, dipelajari kembali. Kita sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya, tetap dengan mengaplikasikan kecerdasan artifisial. Ya, kita akan buat besok minggu depan yaitu tentang gambar, mungkin tentang lagu dan yang lainnya ya. Oke, itu saja. Silakan nanti pulang hati-hati, jangan lari-lari ya, supaya selamat sampai di rumah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.